Shalom wanitanya Tuhan, hutang adalah janji. Seperti yang saya sampaikan di ibadah Women Online yang pertama, kategori wanita, bahwa saya akan menjabarkan setiap poin yang ada di dalamnya. Maka hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam, premier di YouTube PS Lanitan, maka saya akan mengupas wanita yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Karena itu setiap Anda yang belum menyaksikan ibadah Women Online yang pertama, Anda segera saksikan dengan judul kategori wanita. Karena yang tanggal 21 Mei 2021 ini adalah kelanjutannya. Setiap sesi pengajaran yang akan saya sampaikan sebulan sekali di minggu yang ketiga setiap hari Jumat, itu setiap pengajarannya akan membangun setiap wanita yang ada. Anda akan naik level demi level sehingga Anda menjadi wanita seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi saya ingatkan, 21 Mei 2021 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, premier di YouTube PS Lanitan. Beritahu teman Anda, kerabat saudara yang wanita, supaya mereka sama-sama dibangun di dalam Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda para wanita, saksikan Mawar Sharon Women dengan judul Wanita yang Menggerakkan Hati Tuhan hari Jumat pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, premier di YouTube PS Lanitan. Jangan lupa untuk mengajak seluruh kerabat, teman dan keluarga Anda untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, biar yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Setiap Anda adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Shalom, selamat datang di dalam ibadah online kita hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan welcome home. Connect Group masih diadakan secara online. Bagi Anda yang rindu bergabung dalam Connect Group kami, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, Anda bisa transfer atau scan QR Code yang ada di layar Anda. Untuk mendapatkan update terbaru dari gereja kami, Anda bisa like, share, and subscribe YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, mengubahkan kehidupan kami. Dan hari ini kami juga bersuka cita untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Woo! Yeay! Semua bertepuk tangan ya buat Tuhan.
set for grace, find freedom in your grace. Katakan, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Into mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in sacred grace, found freedom in your grace. Katakan, God is my joy. Yes, hallelujah, God is my joy. Come on, with the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Come on, mari semuanya menari ya buat Tuhan. Yes, woo! We praise your name. Kami memuji namamu Tuhan saat ini. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan, come on. Mari semuanya yuk katakan. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Sekali lagi katakan, with the music I will praise you, dancing the beat of your love. Yes, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Bersama denganmu Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Woo! Yeah, yeah. Bersama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yes, siapa yang dikalahkan saudara? Oleh kuasa darah Yesus. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus saja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa
kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Yes, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari jemaat bersaut-sautan dengan saya, katakan seperti ini. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih tinggi lagi ya. Come on. Haleluya. Amin. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi, come on. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang lebih meriah buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Dari surga terindah dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu. Jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Dengan-Mu ku percaya, ku berikan kemuliaan buat Yesus kita. Kami percaya Engkau penolong kami saat ini Tuhan. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah
dalamku, termanis bagi tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Roh Kudus, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari semuanya angkat tangan kita ke surga, katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu Tuhan kami percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari sembah Dia saat ini saudara. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus saat ini. Kami puji Kau Tuhan, kami rindu Kau Yesus. Saat ini Tuhan, ku rindu menyembah-Mu, ku rindu tinggikan nama-Mu, ku rindu Engkau memimpin hidupku Yesus. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu.
Jesus, Jesus, Jesus. Kita sama-sama lebih lagi hanya di dirimu satu yang selalu setia, menolong dan menjaga ku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, yang ku puja, hanya di dirimu satu yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, yang ku puja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa, biar hidup kami membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari sembari angkat suaramu, Jesus, kibararararamu, syarararararamayararamu, haleluya, Jesus, kibararararamayaramasande, sungguh Engkau baik Tuhan, ku sembah Engkau Yesus Tuhan, ku agungkan nama-Mu Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Oh, haleluya, tiada yang seperti-Mu Yesus, we worship You, we worship You. Oh, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Jesus. Yesus.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yes Lord. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biar kau ditinggikan atas hati kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat hatimu, katakan Allah Roh Kudus jamah kami Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, lalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami, supaya kami bisa melihat kebenaran-Mu dinyatakan. Tuhan, Kau yang menuntun setiap kami. Ya Roh Kudus bergerak bebas atas kami, menjamah setiap kami, membuka hati kami. Mungkin ada hati yang masih tertutup untuk mendengar kebenaran-Mu. Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau yang bergerak bebas, mengalir ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu ini, supaya kuasa firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik, you are welcome, Kau diundang di hati kami, Kau diundang di hidup kami Tuhan. Karena kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Yesus kasih Tuhan, biar itu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Thank you Lord. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Yes Lord. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh kami merasakan Kau hadir. Kau menjamah kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dan sungguh amat baik. Kami perlu Engkau Yesus setiap hari,
setiap waktu di hidup kami. Ini hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau tahu yang terbaik atas kami, Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk, mungkin kalau Anda berdiri di rumah Anda, ya ada beberapa orang yang meskipun online, tapi memberikan yang terbaik juga, puji Tuhan. Ya, hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka saja langsung di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai ayat ke-11. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai ke-11. Di sana dikatakan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari ini kita merayakan hari di mana hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sebuah cerita, sekedar cerita dongeng atau apa, bukan. Karena firman Tuhan juga katakan kesaksian itu bisa dianggap sah kalau ada 2-3 orang yang bersaksi. Di peristiwa Yesus ketika dia naik ke surga, itu enggak cuma ada 2-3 orang, ada 11 murid yang mereka menyaksikan, sebelum mereka menyaksikan puncaknya Yesus naik ke surga, mereka melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan selama 40 hari itu. Mereka makan bersama-sama, Yesus seringkali menjumpai murid-muridnya. Dan persis di hari yang ke-40 setelah penampakan segala macam itu, Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Ya, tafsirannya mengatakan itu adalah Bukit Zaitun, karena bukit itu di sebelah luar Yerusalem dan dekat kota Betania. Dan itu adalah Bukit Zaitun, kalau menurut tafsirannya mengatakan seperti itu. Yesus ketika habis memberkati murid-muridnya, Yesus terangkat. Pertanyaannya terangkat kemana? Kita baca terangkat ke surga. Kalau Anda lihat murid-murid itu mereka sampai melihat ke langit. Artinya Yesus terangkat ya di awan-awan seperti itu. Dan malaikat ada di situ. Bukan cuma 11 murid yang menyaksikan, tapi ada 2 malaikat yang memberi kesaksian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Karena mereka terbengong. Ya, saya bisa bayangkan 11 murid itu, begitu dia lihat, wow, Yesus betul-betul terangkat ke surga. Mereka sampai mungkin ya, karena nggak ada di Alkitab. Mungkin ada yang kucek-kucek matanya. Mungkin mereka sambil mikir, wow. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa. Karena ini penting dengan poin pertama saya. Mereka sendiri mungkin lihat itu luar terheran-heran. Kagum juga dengan karya Tuhan. Dan ketika mereka melihat ke atas itu, lebih kaget lagi. Karena 2 malaikat tiba-tiba muncul. Ya. Dan dia berkata, Yesus itu terangkat ke surga dan akan kembali lagi nanti. Seperti dia terangkat, dia akan kembali. Seperti itu nanti. Ini menarik sekali. Bicara tentang apa kenaikan Tuhan ini? Yang pertama, Anda bisa catat. Kenaikan Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran itu telah dinyatakan. Ya. Kebenaran itu telah dinyatakan. Kenapa saya katakan kebenaran itu telah dinyatakan? Bahwa Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Yesus lahir dari seorang perawan bernama Maria. Tanpa perbuatan pria, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalamnya.
Itu pun mungkin banyak orang menyaksikan, masa Yesus itu Tuhan? Dia juga baby kok. Makanya di Nazaret itu tidak banyak kesembuhan terjadi. Karena mereka mengenal Ibu Yesus. Mereka tahu saudara-saudara tirinya Tuhan Yesus juga. Mereka mungkin lihat Yesus di masa kecilnya. Dan mereka berpikir, ini kan anak tukang kayu. Mungkin ketika dia lahir banyak orang sangsi, mungkin masih oke lah, wajar lah ya. Tapi bicara tentang kenaikan Tuhan, siapa yang pernah naik ke surga? Elia pernah naik, tapi itu pun perlu dibantu dengan kereta dari surga. Dia nggak naik sendiri karena dia manusia biasa. Yesus nggak ada bantuan apapun. 11 orang murid melihatnya. Bahkan salah satu murid yang namanya Thomas adalah orang yang paling nggak percaya. Dia adalah iman kepala. Percaya ketika dia bisa melihat dulu baru dia percaya, iman kepala. Selalu semua diukur dengan logika. Makanya dia adalah orang yang paling gencar berkata, kalau aku tidak cucukkan jariku masuk ke dalam bekas pakunya, maka aku sekali-kali nggak akan percaya. Yesus tahu hatinya Thomas, tanpa dia diberitahu oleh murid-murid yang lain. Yesus datang ke Thomas dan berkata, Thomas, masukkan jarimu ke dalam lumbungku. Dan Thomas mencucukkan jarinya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tapi Thomas hari itu menjadi percaya, karena dia lihat memang Yesus benar-benar bangkit. Dan yang lebih kaget lagi adalah, mungkin saya bisa bayangkan Thomas ngelihat Yesus naik itu. Wow. Dia berkata bahwa ini benar-benar Tuhan. Dari peristiwa kematian yang menggoncangkan iman para murid. Ketika Yesus bangkit, itu mereka dari orang yang bersyukur banget. Ketika lihat Yesus bangkit, waduh mereka sudah lihat senang banget. Yesus ternyata bisa mengalahkan maut. Dan ketika Yesus terangkat, mereka semakin tahu ini adalah Tuhan. Ini bukan orang sembarangan. Murid-murid mulai flashback, ingat kata-kata Tuhan. Yesus pernah berkata, gak usah dibuka, saya bacakan aja. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 21. Yohanes 8 ayat 21 sampai 24 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, kenapa nggak mungkin datang? Karena Yesus bukan pergi ke tempat yang bisa dituju oleh manusia tanpa pertolongannya gitu ya. Karena kematiannya membuat kita bisa dilayakkan menjumpai Allah Bapa. Kita adalah orang-orang berdosa. Makanya dikatakan di tempat di mana aku ke sana, nggak mungkin kamu bisa datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Lihat kata-kata ini. Aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ketika Yesus ngomong ini, mungkin orang banyak berkata ini orang gila. Dia berkata dari atas, dari surga. Bagaimana mungkin? Kita kan tahu, keluarganya kita kenal. Dia dari seorang bayi juga. Orang berpikir ini orang gila. Mungkin murid-muridnya juga gak berani mungkinnya. Tapi murid-murid berpikir, ini Tuhan ini ngomong apa ya di waktu itu. Tapi ketika lihat peristiwa di Bukit Zaitun ini, ketika Yesus benar-benar terangkat, para murid langsung berkata, benar. Apa yang dikatakan Yesus itu gak ada satupun yang luput. Semuanya benar. Dinyatakan oleh Tuhan. Karena membuktikan bahwa Yesus itu memang bukan berasal dari dunia ini. Tapi dia berasal dari surga, dari atas. Makanya dia bisa punya gambaran tentang surga itu dengan jelas. Karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Makanya apa yang kita dengar ini, kalau Anda orang percaya, harusnya Anda semakin kokoh imannya, semakin teguh imannya, semakin kuat imannya. Karena Anda melayani bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dan perkataannya itu benar. Apa yang dikatakannya itu benar semua, dan itu terjadi. Itulah kebenaran yang dinyatakan. Kenaikan Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran itu sudah dinyatakan. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu adalah kebenaran dan patut kita percayai. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, belajar apa tentang kenaikan Tuhan ini?
pasal pertama, perhatikan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kenaikan Tuhan Yesus adalah ada janji yang diberikan dan penting bagi orang percaya. Saya ulang lagi, ada janji yang diberikan Tuhan dan penting bagi orang percaya. Saudara, jelas dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah roh yang dijanjikan bukan hanya kepada murid di waktu itu, tapi kepada kita orang percaya. Tahu dari mana? Ada satu ayat, coba kita lihat baik-baik di dalam Yohanes 16, sambil kisah satunya ditandai. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Anda lihat perikopnya dikatakan pekerjaan penghibur. Yesus sedang bicara tentang satu pribadi namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini penting bagi orang percaya. Dan dia berkata, kalau aku nggak pergi dia nggak akan datang. Makanya ketika di dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Dan murid-murid disuruh pergi kembali lagi ke Galilea. Kenapa disuruh ke Galilea? Untuk menunggu. Dan kita tahu ceritanya, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, tiba-tiba murid-murid ketika ada di loteng, saya sudah beberapa kali ke tempat itu, tempat di mana para murid mengalami baptisan Roh Kudus itu. Saya beberapa kali ke sana, ke tempat itu, tempat yang disinyalir bahwa Roh Kudus dicurahkan di waktu itu. Ya, itu adalah sebuah bangunan rumah begitu ya. Murid-murid dilawat Roh Kudus di situ. Dan mereka mengalami jamahan Tuhan. Persis benar. Aku pergi dulu, baru dia datang. Yang kita kenal sebagai hari Pentakosta. Para murid mengalami baptisan Roh Kudus. Dan sejak mengalami baptisan Roh Kudus, pelayanan para murid itu berubah. Betul-betul sangat-sangat berubah. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin totally different. Sangat berubah. Murid-murid itu enggak kurang kuasa. Dia pernah didoakan, ditumpang tangan. Tiap-tiap orang diutus dua-dua, diberikan tenaga oleh Tuhan. Kita mendengar mereka juga dipakai menyembuhkan orang sakit, tapi gak spektakuler gitu ya. Tapi kalau Anda lihat di Kisah 2, ketika Petrus berjalan, ketika dia mau sembahyang, dia lihat orang yang lumpuh sejak lahir. Tiba-tiba dia menatapnya dengan keyakinan dan berkata, emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Bangkit dan berjalanlah. Alkitab jelas mengatakan orang lumpuh sejak lahir itu, tiba-tiba dia bisa berjalan dan dia bisa melompat-lompat. Kok bisa? Anda lihat lagi di Kisah Para Rasul juga. Bayang-bayang Petrus itu menyembuhkan orang sakit, saudara. Ini adalah janji yang Allah berikan kepada setiap kita orang percaya. Roh Kudus perlu diminta. Roh Kudus bukan hanya di zaman itu, tapi roh itu akan ada sampai sekarang pun, karena dia akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Dia ada, dia memang diutus oleh Tuhan. Itu adalah permintaan kita, Bapa, baptis aku dengan Roh Kudusmu. Aku minta Roh Kudusmu. Itu perlu diminta. Kau tahu dari mana? Coba lihat satu ayat lagi. Anda buka di dalam sebentar saya bukakan buat Anda. Lihat di dalam
tentang hal berdoa sebenarnya. Lukas pasal 11. Kalau Anda lihat, itu adalah hal berdoa. Kalau bicara berdoa, selalu kita punya gambaran. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin dapatkan juga. Ini Yesus ngomong tentang apa hal berdoa ini? Lukas 11 ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Seringkali kita baca ayat ini, kita selalu identifikasikan dengan ini adalah permintaan. Apa sih yang kita minta? Macam-macam, minta semakin diberkati atau minta semakin dipakai besar pelayanannya. Padahal kalau Anda lihat ayat di bawahnya, lihat coba. Dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, perhatikan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ternyata ketika ngomong hal berdoa ini bukan permintaan biasa. Minta Roh Kudus datang kepada kita. Minta Roh Kudus tinggal di hidup kita. Makanya saya katakan ini bukan hanya kepada para murid. Kepada kita semua orang percaya. Karena saya percaya ketika Roh Kudus tinggal di hidup kita, pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kekristenan kita. Apa perbedaannya? Simple. Ingat tadi yang kita baca, Roh Kudus ketika dia datang yang pertama-tama, ia mengisafkan akan dunia. Petrus dengan para murid setelah mengalami baptisan Roh Kudus, hal pertama tanda-tandanya apa saudara? Ketika dia berkhotbah, semua orang tercengang, orang Yahudi itu orang pintar-pintar semua. Mereka tercengang. Dan Alkitab mengatakan apa? Orang Yahudi itu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Dan orang-orang Yahudi pada zaman itu, 3.000 orang memberikan dirinya untuk diperdamaikan dengan Allah. Itu bukan Petrus saya percaya. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan Petrus. Itu yang mengubah pelayanan Petrus pada waktu itu. Orang tahu dia tak terpelajar. Orang kalau tak terpelajar gak mungkin didengar oleh orang-orang pintar. Karena yang ngomong ini siapa? Nelayan. Mungkin yang mendengar adalah orang-orang yang mereka tahu pengetahuan akan kitab lebih banyak. Mereka memang sekolah untuk belajar untuk itu. Punya pengetahuan lebih banyak. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, siapa yang gak bisa diubahkan? Orang-orang itu diubahkan. Bukan karena Petrus. Tapi karena Roh Kudus tinggal di hidupnya Petrus. Makanya Yesus berkata, tunggu di situ nanti. Aku akan memberikan kuasa. Kapan kuasa itu muncul? Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Kamu akan menjadi saksiku. Dia akan mengisafkan akan dunia, akan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesuslah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain kecuali di dalam Yesus. Karena dia adalah kebenaran yang akan membenarkan kita orang berdosa ini. Sehingga kita bisa berhadapan dengan Allah. Kita layak di hadapan Allah, bukan karena hebat kita. Tapi karena Yesuslah kebenaran yang membenarkan kita. Katakan amin. Lihat, kehidupan kekristenan kita perlu Roh Kudus minta. Makanya kalau Anda lihat ayat di atas itu, minta itu gak sekedar minta, gigilah minta. Seperti orang mengetuk pintu kepada sahabatnya yang lagi tidur, dia minta roti. Padahal itu malam. Dia perlu roti untuk kasih tamunya. Dia gedor, Alkitab jelas berkata, karena dia gak tahu malu, dia gedor aja minta. Sama juga minta Roh Kudus. Anda dan saya perlu menggedor pintu surga. Anda perlu hati kelaparan, hati yang haus untuk menerima Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Dan saya percaya, Bapak itu tidak akan tunggu-tunggu untuk menahan Roh Kudus itu. Kalau Bapak melihat hati kita, tidak ada motivasi yang lain, Roh Kudus itu akan dicurahkan juga kepada kita. Karena Roh Kudus penting bagi pelayanan kita, saudara. Dan lihat, kamu akan menerima kuasa. Orang kalau terima Roh Kudus, selain
Tanda-tandanya dia mengisafkan akan dunia, banyak membawa orang dalam pertobatan. Orang-orang mulai kembali lagi kepada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita ini cuma hamba, kita cuma alatnya. Tapi yang kedua adalah dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Orang yang dibaptis Roh Kudus pasti, ini tanda keduanya, dia akan performing in miracles. Dia bergerak di dalam tanda-tanda mujizat. Saya jadi ingat kata-kata Paulus 1 Korintus dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kerajaan Allah, Paulus kata-katanya adalah kerajaan Allah bukanlah bicara tentang kata-kata, tetapi tentang kuasa. Kata kuasa yang ada di dalam kata-kata Paulus dengan kata kuasa yang Yesus katakan di Kisah 1 ayat 8, itu sama persis. Keluar dari kata dunamos, yang artinya bergerak dalam tanda-tanda mujizat. Ada power, ada kuasa yang Allah berikan, sehingga itu mempengaruhi pelayanan mereka. Ini perlu, karena dunia perlu bukti. Dunia itu kadang-kadang perlu bukti, mana kalau itu Tuhan. Makanya kuasa itu diberikan supaya apa? Supaya dunia bisa melihat bahwa ada Tuhan di hidup kita. Siapa yang bisa mendoakan orang sakit itu sembuh? Itu bukan kita. Manusia nggak bisa menyembuhkan manusia. Tapi kalau Roh Kudus tinggal di hidup kita, Dia yang menolong kita. Karena Dialah kuasa itu yang menyatakan mujizat-mujizat yang ada. Katakan amin. Makanya Petrus dan para murid yang lain, mereka berubah pelayanannya. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang, bahkan nggak berhenti di mereka. Ada satu orang yang bukan murid inti, namanya Stefanus juga, penuh dengan mujizat-mujizat. Paulus yang sebelumnya adalah memusuhi pekerjaan Tuhan, memusuhi para murid-murid Tuhan, yang membunuh bahkan. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dan dia sendiri mengalami baptisan Roh Kudus, kehidupannya juga diubahkan. Pelayanannya pun diubahkan. Kalau Petrus bayang-bayangnya bisa menyembuhkan orang, Paulus itu sapu tangannya dipakai untuk buat doa buat orang sakit juga disembuhkan. Itu bukan karena sapu tangannya, bukan karena Paulus ya, tapi karena Roh Kudus tinggal di dalam diri Paulus. Makanya orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, minta Roh Kudus tinggal. Kenaikan Tuhan ini bicara tentang janji. Kenaikan Tuhan ini bicara tentang janji yang Allah berikan kepada kita orang percaya. Ini adalah janji supaya kehidupan pelayanan kita pasti berubah. Kita mengenal Yesus bukan sekedar pengetahuan. Kita nggak cuma mengalami Yesus cuma sekedar pengetahuan, tapi mengalami secara kehidupan. Dan ingat, ketika Roh Kudus tinggal di hidup kita, artinya apa? Kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita akan hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi kita hidup untuk Tuhan dan kebenarannya. Makanya kalau Anda lihat orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, salah satu tandanya, dia tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Apa yang dimaui Tuhan diberitahukan kepada kita. Supaya kita bekerja, kita melakukan, bukan untuk kita, tapi untuk nama Yesus, saudara. Katakan amin. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Saksiku. Di mana? Di Yerusalem pertama-tama. Di Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Anda ada Roh Kudus tinggal dalam hidup Anda, saya percaya Anda akan dipakai untuk mengisafkan dunia. Itu yang pertama, ada kebenaran dalam hidup Anda. Ada apa lagi? Ada performing miracle, ada kuasa yang dinyatakan. Karena dunia nggak bisa lihat Tuhan, kecuali mereka bisa melihat kuasa. Dan kuasa itu bukan karena kita. Makanya ketika Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, ketika semua orang terbengong-bengong, ketika semua orang wow melihat Petrus, hebat banget Petrus, luar biasa sekali Petrus. Tapi Petrus berkata, Anda kalau lihat ini bukan karena kesalahan kami, tapi oleh karena kepercayaan di dalam nama Yesus itulah, nama itulah yang memberikan kesembuhan buat orang lumpuh ini. Itulah Roh Kudus itu nggak pernah ketika dia tinggal di hidup kita, dia bukan memuji diri manusianya, bukan.
Tapi yang selalu keluar pujian adalah nama Yesus, bukan nama dirinya sendiri, saudara. Katakan amin. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, Anda perlu minta. Ingat, hari kenaikan, ingat, ada janji yang Allah berikan. Selain kebenaran yang dinyatakan di poin pertama, ada janji yang Allah sediakan bagi orang percaya. Dan janji itu adalah Roh Kudus. Minta, persis katanya, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibuka. Apa yang diminta? Minta Roh Kudus tinggal di hidupku. Allah Roh Kudus, hadirlah dalam hidupku. Allah Roh Kudus, baptislah aku dengan kuasa-Mu. Baptislah aku. Karena aku mau dipakai Tuhan juga. Aku mau juga menjadi saksi-Mu. Dimanapun Engkau suruh aku pergi, aku akan pergi ke sana. Katakan amin. Yang ketiga, apa kenaikan Tuhan? Yang ketiga, yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Saya ulangi lagi, yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus bicara tentang apa? Adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14. Coba kita buka Yohanes 14. Ayat pertama saya bacakan buat Anda. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, perhatikan kata-kata ini, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini penting sekali. Yohanes 14, Yesus bicara tentang rumah Bapa. Ada rumah di surga. Dan Yesus harus pergi kembali ke sana lagi. Untuk apa? Jelas salah satu tugasnya. Selain dia menyelamatkan kita di bumi ini, orang-orang yang berdosa dengan kematiannya di kayu salib. Tapi kata-kata berikutnya adalah, tugas berikutnya adalah, dia menyediakan rumah bagi kita di surga. Surga bukan lagi cuma angan-angan, tapi surga menjadi sebuah kepastian. Makanya malaikat-malaikat yang tadi yang saya katakan, ada dua malaikat. Dia berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ini adalah sebuah kebenaran. Mungkin murid di waktu itu juga gak bisa lihat ini, Yesus ngomong apa. Sampai-sampai Filipus bertanya, Tuhan, engkau pergi kemana sih? Kemana engkau pergi? Karena kami gak tahu engkau tuh kemana. Yesus sudah ngomong tentang surga. Dan ketika dia naik ke surga, itu dia membuktikan apa yang dia katakan. Dia harus kembali lagi ke surga untuk menjadikan rumah bagi kita. Dan ini yang luar biasa. Dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput. Di mana ketika kita berada di situ, dia menjemput kita untuk dibawa kepada rumah Bapa lagi. Wow, surga bukan lagi sekedar angan-angan. Surga bukan lagi kata semoga. Apa bisa ya masuk surga? Bisa. Kok bisa? Oleh karena Yesuslah. Oleh karena kematian Yesuslah. Oleh karena percaya di dalam nama Yesus. Maka surga menjadi sebuah kepastian dalam hidup kita. Katakan amin. Ini adalah penghiburan, bukan cuma penghiburan. Ini adalah kekuatan bagi kita, saudara. Ya, banyak orang pingin masuk surga, tapi nggak tahu caranya. Banyak orang kepingin ke surga. Mungkin kalau dia punya segala macam, dia akan beli dengan segala macamnya. Supaya dia bisa beli surga. Tapi surga itu nggak bisa dibeli oleh cara manusia. Nggak bisa didapatkan oleh kekuatan manusia. Tapi surga bisa diberikan ketika kita percaya dalam satu nama. Yaitu nama Yesus yang memberi keselamatan bagi kita semua. Katakan amin. Makanya ketika dia naik ke surga, murid-murid langsung melihat, wow, Yesus menyediakan rumah. Murid-muridnya sudah mulai membayangkan, iya ya nanti, someday kami akan ketemu lagi dengan Tuhan. Kami akan ada di sana. Oh, mereka mulai bayangkan ada rumah. Ingat kata-kata Yesus. Iya, Yesus pernah bilang, di rumah Bapa banyak surga. Mereka mulai membayangkan, iya ada rumah-rumah yang bagus banget. Mungkin mereka berkata, Tuhan cepetan kembali lagi. Sudah gak sabar kepingin lihat engkau lagi. Dan aku juga pingin lihat rumah yang kau sediakan bagi kami. Dan selalu mereka akan berkata, thank God, terima kasih Yesus. Aku boleh mengenalmu. Aku boleh
menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ya, itulah hari kenaikan Tuhan. Yang pertama, kebenaran dinyatakan. Yang kedua, ada janji yang diberikan. Minta, ayo minta. Kalau Anda belum mengalami baptisan Roh Kudus, minta. Allah Roh Kudus baptis aku. Mintalah dengan gigih, seperti orang yang minta roti kepada sahabatnya. Sekalipun sahabatnya sudah tidur, dia minta. Karena saking tahu bahwa ini perlu aku roti ini. Apalagi Roh Kudus perlu bagi kita, minta. Bapa, aku minta, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Curahkan Roh-Mu atas hidupku. Maka saya percaya Bapa itu akan memberikan kepada kita. Yang ketiga, hari kenaikan, bicara tentang apa? Surga menjadi sebuah kepastian. Yesus menyediakan rumah bagi kita di sana. Tidak ada alasan untuk kita up and down di dalam pelayanan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita biasa-biasa di dalam pelayanan. Tapi semua orang berantusias, semua orang bersemangat melayani Tuhan. Karena tahu ada jaminan pasti yang Allah sediakan bagi kita. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Katakan rindu selalu, lalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Saya tertarik sekali untuk mendoakan bagi Anda yang mungkin Anda belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus tinggal di dalam hidup Anda. Ingat, Roh Kudus itu bukan diajarkan, tapi Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus. Dia diutus oleh Yesus sehingga dia ada di dalam hidup kita. Itu bukan karena kita, tapi karena Bapa memberikannya kepada kita. Dia mengutus Roh Kudus supaya kehidupan kekristenan kita diubahkan, pelayanan kita diubahkan. Ya, karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan kuasa di dalam hidup kita. Kalau Anda bisa berdoa buat orang sakit disembuhkan, itu bukan cara kita. Itu saya percaya karena kuasa itu ada di hidup kita. Makanya Paulus berkata kerajaan Allah bukan bicara tentang kata-kata saja, tapi tentang kuasa. Kuasa, karena ketika orang melihat kuasa dinyatakan, mereka bisa melihat ada Tuhan di hidup kita. Kalau Anda hari ini berkata, Tuhan aku mau mengalami baptisan Roh Kudus, angkat tanganmu saja di tempat. Kita akan berdoa, kita minta. Ingat, pekerjaan Roh Kudus yang pertama-tama adalah menginsafkan akan segala dosa. Pasti orang yang punya Roh Kudus hidupnya berubah. Hidupnya pasti menjadi hidup yang lebih berkenan, mencari perkenanan Tuhan lebih dari apapun. Itu salah satu tanda Roh Kudus tinggal. Dan kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita apa? Ada kebenaran yang dinyatakan. Yesuslah kebenaran. Yesuslah kebenaran yang memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya ketika Roh Kudus tinggal, langsung hati kita rindu untuk satu saja. Pingin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pingin menjadi saksi kemanapun dia berdiri, dia pergi kemana. Selalu kerinduannya adalah untuk membawa nama Yesus. Menceritakan tentang Yesus di dalam hidupnya dia kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dia selalu akan menceritakan tentang Yesus. Karena dia gak sabar. Ada hati yang meluap-luap untuk menceritakan tentang Tuhan. Itu adalah Roh Kudus karena tinggal dalam hidupnya. Itu pekerjaan Bapa. Dan yang ketiga, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, akan ada penghakiman. Roh Kudus mengingatkan akan dosa manusia supaya orang bertobat. Karena nanti ada masa di mana ada masa penghakiman. Dan kalau orang dihakimi, kalau dia nggak kenal Yesus, dia akan dihakimi. Tapi kalau hari ini dia percaya kepada Yesus pada zaman sekarang ini, di waktu sekarang ini, bukan penghakiman yang dia dapatkan, ada kasih yang besar yang dianugerahkan Allah kepada dunia ini. Supaya orang yang seharusnya binasa, tapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia mengalami keselamatan. Yesus menyediakan rumah bagi kita, bukan karena kita hebat, tapi karena kita percaya kepadanya. Kita percaya bahwa dia adalah Allah, dan dia adalah segala-galanya bagi kita.
Dia menyediakan kepastian. Surga menjadi sesuatu yang pasti. Katakan amin. Kalau Anda perlu Roh Kudus, Anda mau dibaptis Tuhan, mari angkat tanganmu. Mari kita berdoa. Kibarara basyakarala. Kuribekanarala bayarala bayarala. Ora bayarala 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 bayarala. Syararararara bayarala 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 bayarala. Kuribekanarala bayarala ba. Ora basandarala lamo. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Angkat tanganmu kau yang rindu. Urapanmu, katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat yang mereka rindu untuk mengalami Roh Kudus. Hari ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Bapa Surgawi akan memberikannya dengan cuma-cuma. Karena Bapa rindu untuk lihat anak-anaknya diubahkan. Terima, aku berkata di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap orang akan mengalami baptisan Roh Kudus. Karena itu adalah janji yang Allah berikan kepada orang percaya. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar Bapa sendiri yang menjamahmu dimanapun kau berada. Korabasyandarala mayaralaba. Hiberemekanarala mayarala moyarala basande. Kibarara basende. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Saya melihat ada orang-orang yang mulai dijamah Tuhan. Kau menangis. Hal yang pertama ketika Roh Kudus tinggal, Dia akan mengisafkan akan segala pelanggaran dosa kita. Anda merasa kotor, Anda merasa Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Saya tahu Dia tinggal dalam hidupmu hari ini. Tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada orang-orang yang dalam kebutuhan, dalam pergumulan di hidupannya, aku berdoa, Bapa Surgawi, jamah hati mereka, jamah hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada sakit yang sukar bagi Allah untuk sembuhkan. Angkat tanganmu. Allah Roh Kudus Tuhan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di
baptis kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan ya Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami ini. Haleluya. Oh, kami rindu mengalami jamahan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus Tuhan. Allah Roh Kudus jamaah dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamaah dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Thank you Jesus. Meteraikan firman-Mu atas kami, orang-orang percaya ini. Sungguh kami semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa Engkau bukanlah sekedar Tuhan, tapi Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Thank you buat kebenaran-Mu, meteraikan itu atas setiap kami. Setiap perkataan-Mu itu benar Tuhan. Engkaulah kebenaran yang sejati. Engkaulah kebenaran. Aku berdoa buat setiap orang yang belum mengenal, yang mereka belum percaya kepada Tuhan. Hari ini biar Roh Kudus yang menjamah hati mereka dimanapun mereka berada. Supaya mereka terbuka kehidupan mereka. Mereka bisa melihat Yesus adalah Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Jamah kami ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan hari ini kami juga percaya kami sudah menerima Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Karena Dia adalah Roh yang dijanjikan bagi setiap kami. Dan kalau Roh Kudus tinggal di hidup kami, Ia akan menginsafkan akan setiap dosa yang ada. Dan Ia akan memberikan kuasa supaya dunia melihat ada Yesus, ada Tuhan di hidup kami. Karena dunia perlu bukti. Kami orang percaya kami tidak perlu bukti. Karena kami percaya dengan mulut, dengan hati kami. Tapi supaya dunia percaya, mereka perlu bukti. Sehingga kuasa itu diberikan bukan karena kami. Tapi karena Allah Roh Kudus ada di hidup kami. Sehingga itu menyatakan mujizat ketika mendoakan orang sakit disembuhkan. Bukan untuk diri kami. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus saja yang ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan oleh karena kenaikan-Mu, kami tahu Kau menyediakan rumah bagi kami. Amin. Surga menjadi sebuah kepastian. Amin. Surga menjadi sebuah kepastian. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Karena yang terbaik Allah sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih yang semakin mengasihi Tuhan. Terimalah berkat. Kesetiaan yang dari Yesus Kristus namanya. Dia adalah Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya teruji bagi kita semua. Dan pulanglah. Ada Allah Roh Kudus yang akan terus menolongmu. Menyertaimu. Memimpinmu dalam setiap kebenaran yang ada. Dan ketika engkau takut akan Tuhan dan hidup menjadi saksi dimanapun kau berada bagi nama Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menyertai hidupmu. Pulanglah membawa berkat ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadikan kau lebih dari pemenang, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.